Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Pilar Ekonomi Indonesia, yaitu ada BUMN, BUMS, koperasi, dan kerjasama publik swasta yang akan disampaikan oleh Evrilia Nuraini, Muhammad Rizky Fadila, Muhammad Yogi Supriyanto, dan saya sendiri Sri Anissa. Pengertian BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selain fokus pada aspek keuntungan, pendirian BUMN juga bertujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN berorientasi pada 1. Pencarian keuntungan, 2. Pelayanan kepada masyarakat. Tujuan BUMN memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menambah penerimaan negara melalui pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak. Tidak hanya itu, BUMN juga berfungsi menyediakan barang dan jasa publik yang seringkali kita menarik bagi sektor swasta karena keuntungan yang kecil, seperti air bersih dan pelayanan pos. Peran BUMN mengelola sektor-sektor vital, energi listrik, migas, transportasi, telekomunikasi, infrastruktur, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, menjadi alat pemerintah dalam menjalani kebijakan ekonomi nasional. Selanjutnya ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. BUMS adalah organisasi bisnis yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok swasta. Tujuan utamanya biasanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun ada beberapa BUMS yang memiliki tujuan sosial seperti menjalankan rumah sakit, sekolah, universitas, atau panti asuhan. BUMS memiliki 3 bentuk. Yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, dan yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. Nah, persekutuan itu biasanya berbentuk firma atau persekutuan komoditer. Dalam firma, modal ditanggung bersama. Jadi, jika firma mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya akan dibagi 2 atau dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dan jika firma mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama. Persekutuan komoditer atau CV adalah usaha bersama di antara orang-orang yang memiliki kepentingan berbeda untuk menjalankan suatu usaha. Dalam persekutuan komoditer ini terdapat peserta aktif yang ikut menanam modal dan ikut serta dalam kepengurusan dan bertanggung jawab atas jalannya badan usaha. Ada juga peserta pasif yang mana hanya menanam modal tetapi tidak terlibat dalam kepengurusan atas jalannya badan usaha. Selanjutnya ada peran BUMS dalam pendapatan negara. BUMS memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu peran utamanya adalah menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada pendapatan per kapita, produk domestik bruto, dan pertumbuhan ekonomi. BUMS berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, terutama melalui pembayaran berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea cukai. Selain itu, BUMS membantu meningkatkan penerimaan devisa melalui ekspor-impor, mendorong ekonomi nasional, serta mengelola sumber daya alam secara produktif, yang mana pada akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mengurangi pengangguran. Koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum. Koperasi juga melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan. Prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi di Indonesia antara lain: 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha
secara adil sesuai jasa anggota. 4. Kemandirian dan tanggung jawab. 5. Pendidikan, perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Tantangan dan peluang koperasi di era modern. Tantangan utama: 1. Kurangnya literasi digital anggota koperasi, pengelolaan keuangan dan manajemen yang belum profesional, perubahan regulasi, dan kebutuhan modernisasi sistem. Peluang: adopsi teknologi digital seperti aplikasi koperasi online, dukungan pemerintah melalui pelatihan dan digitalisasi, perluasan sektor usaha koperasi di bidang kreatif, pertanian, dan keuangan mikro. Peran koperasi dalam perekonomian. Koperasi memiliki peran strategis dalam 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. 2. Menyediakan pembiayaan bagi UMKM yang sulit mengakses bank. 3. Mendorong pemerataan ekonomi berbasis gotong royong. 4. Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Selanjutnya ada kerjasama publik swasta atau biasa disebut PPP. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, banyak diterapkan pada sektor infrastruktur, transportasi, dan kesehatan untuk menciptakan efisiensi dan pembagian resiko. Selanjutnya, manfaat kerjasama publik swasta, yaitu ada mengurangi beban fiskal pemerintah, akses terhadap modal dan teknologi swasta, peningkatan kualitas dan efisiensi pembangunan, serta pembagian resiko proyek antar pemerintah dan swasta. Selanjutnya ada studi kasus kemitraan publik swasta, kerjasama pemerintah dan swasta dalam penanganan COVID-19 atau COVID-19. Yang pertama, mengadakan distribusi vaksin. Dampak positifnya yaitu pemulihan ekonomi, perlindungan kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kerjasama internasional. Kesimpulan dari materi ini adalah BUMN, BUMS, dan koperasi merupakan pilar utama ekonomi Indonesia. Masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Sinergi ketiga pilar sangat diperlukan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.